Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Muhtar di channel Bala Misteri. Apa kabar teman-teman subscriber Bala Misteri? Terima kasih atas dukungannya selama ini. Support terus channel ini agar saya lebih semangat lagi menghadirkan kisah-kisah yang lebih mencekam dan lebih seru lagi. Ya, saya selalu mendoakan kepada teman-teman, saudara-saudara, subscriber Bala Misteri, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya masih berkisah beberapa serial dalam bentuk gambar dan suara. Saya akan kembali mengangkat serial yang cukup menarik. Mudah-mudahan cerita ini bisa menemani dan alternatif hiburan untuk teman-teman dan saudara-saudara semua. Kisah di masa saya masih putih abu-abu. Saya angkat dari pengalaman pada saat kegiatan LDKS atau dulu sering disebut kegiatan peloncoan bagi calon pengurus OSIS untuk periode berikutnya. Kisah ini berjudul Gubuk Penjaga Kuburan. Seperti kita ketahui, kelas 2 SMA di masa saya dulu, kalau sekarang itu disebutnya kelas 11. Dimana kelas 11 atau kelas 2 SMA itu memiliki peran penting dalam kegiatan intrasekolah. Nah, pada saat itu adalah kegiatan peloncoan persiapan kelas 2 atau adik kelas. Seperti biasa dari tahun ke tahun, kegiatan pembekalan atau LDKS ini dilakukan oleh kakak senior yang akan mengakhiri masa pendidikan dan siap untuk persiapan ujian akhir kelulusan. Kami selaku pengurus OSIS pada saat itu sudah mempersiapkan untuk kegiatan LDKS kepada adik-adik kelas untuk mempersiapkan fisik, mental, dan pengetahuan mereka sebelum mereka menjabat sebagai pengurus OSIS, melanjutkan estafet kepengurusan dan kegiatan intrasekolah. Bagaimana kisah selengkapnya? Tidak usah lama-lama lagi. Kita simak kisah Gubuk Penjaga Kuburan. Tepatnya di tahun 2000, awal tahun 2000, di mana di penghujung masa pendidikan yang saya dan teman-teman harus mempersiapkan untuk ujian akhir kelulusan. 1 bulan persiapan kegiatan LDKS ini sudah saya dan pengurus OSIS yang aktif pada saat itu merancang sedemikian rupa, dan kami memilih untuk kegiatan LDKS ini atau peloncoan ini di salah satu komplek pemakaman saudara-saudara kita dari Tionghoa. Tapi mohon maaf, saya tidak akan menyebutkan lokasi dari komplek pemakaman tersebut. Singkat cerita, kegiatan LDKS ini puncaknya adalah di tengah malam, di mana kami sudah mempersiapkan 5 pos, di mana adik-adik kelas harus bisa mengikuti kegiatan tersebut dengan beberapa tantangan dan pertanyaan. Tujuannya supaya adik-adik kelas lebih mempersiapkan diri fisik, mental, dan pengetahuan mereka sebelum mereka memangku jabatan dan menjalankan tugas sebagai pengurus OSIS. Saat itu saya ditugaskan di pos 1 dengan materi agama, pos 2 materi Pancasila, pos 3, pos 4, dan terakhir di pos 5 dengan masing-masing materi yang sudah kita persiapkan dan tantangan-tantangan yang sudah kami persiapkan. Saya sendiri di pos 1
bertugas bersama dengan rekan, sebut saja Parman. Peserta yang sudah dibagi masing-masing satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Yang total semua kurang lebih seingat saya pada saat itu ada 5 kelompok. Ya. 1, 2, 3 kelompok sudah mereka lewati di pos 1. Setelah kelompok terakhir, saya perhatikan si Parman tidak ada di pos 1 yang seharusnya dia bertugas dengan saya untuk memberikan pertanyaan dan tantangan untuk materi agama. Kebetulan saat itu saya membawa sepeda gunung. Tujuannya karena trek antar pos dan saya bertugas di pos 1 sebagai pos pertama di mana peserta harus menerima tantangan dan jawaban yang saya berikan. Dikarenakan saya bertugas di pos awal, sengaja saya bawa sepeda dari rumah untuk bisa menjangkau dari pos ke pos membantu rekan-rekan panitia. Tapi pada sampai kelompok terakhir, saya tidak menemukan rekan saya si Parman. Selesai tugas saya di pos 1. Agak sedikit menggerutu dalam hati saya, ini si Parman kemana lagi? Sepeda dibawa pula. Aku sengaja bawa sepeda itu supaya lebih mudah untuk menjangkau dari pos ke pos dan membantu teman-teman di pos lainnya. Ini malah dibawa. Tetapi tidak lama, dari kabut yang tipis muncul sesosok rekan saya dengan mengayuh sepeda. Dengan wajah sama sekali tidak menampakkan rasa bersalah menghampiri saya pada saat itu. Dengan nada kesal, saya pun sampaikan ke rekan saya si Parman, "Man, ente kemana sih? Bukan bantu di pos 1, malah keluyuran. Udah gitu sepeda dibawa lagi." Sorry. Gue bukannya keluyuran. Tadi gue perhatiin di pos 2 itu si Puji, kasihan, keteteran dia. Kelompok 2 si Son Padri, ampun dah tuh anak ya. Adik kelas tapi agak-agak songong gimana gitu loh. Alah Son Padri, kamu dengerin, emang orangnya begitu. Emang dia kenapa bikin masalah di pos 2 si Son Padri? Ya begitulah. Kan kamu tahu sendiri, Tar. Anaknya sok ngatur-ngatur ke temen-temennya. Bahkan sering komen ke kakak-kakak kelas. Alah tadi juga di pos 1 juga gitu. Yang terpenting bagaimana kita bisa nyikapi itu anak. Ya bukan gitu, Tar. Agak ceos saja tadi tuh di di pos 2. Makanya aku coba bantu si Puji. Pecicilan banget anaknya. Ya biarin aja, Man. Justru yang begitu yang bikin rame. Kalau semuanya kalem, semuanya gak bikin heboh, gak seru ini acara. Ya oke lah. Yaudah yuk kita ke pos 2. Ayo, kamu bawa deh sepedanya. Aku pun dengan lelahnya karena persiapan yang begitu memakan atau memporsir tenaga dari mulai persiapan sampai hari H, merasa agak greges badan. Terlebih angin malam yang begitu menusuk sampai ke tulang-tulang persendian. Aman, kamu aja yang ngenjot deh. Ya udah, tergantian. Ya udah.
Saya pun naiki boncengan dengan boncengan 2 jaluk sisi kanan kiri sepeda dengan stand berdiri dan memegang pundak si Parman. Bergegas kami berdua menuju ke pos 2. Dalam perjalanan saya dan Parman membahas apa yang terjadi di persiapan hari H dan bagaimana keseruan dari pos 1 dan ngebahas hal-hal yang membuat kami sedikit melepas rasa lelah. Saya pun bergantian bersama Parman untuk menggeos sepeda tersebut. Obrolan di malam itu begitu panjang, sampai satu ketika kami pun menyadari bahwa perjalanan begitu jauh yang sudah ditempuh. Perasaan gak jauh-jauh amat antara pos 1 dan pos 2 dan pos berikutnya. Tapi kok iya ya, aku juga baru nyadar kok kita dari tadi kok gak nyampe-nyampe ya. Iya ya. Kamu ingat gak, Man? Patokan dari pos 2 itu apa? Parman pun berpikir, apa ya? Kok saya lupa gini ya? Apa ya patokan pos 2 ya? Padahal barusan saja saya dari sana. Gak ada kok. 15 menit atau 10 menit pun gak nyampe ke pos. Aku kembali ke pos 1. Iya ya, ada yang aneh, Man. Parman dan saya pun tersadar bahwa jarak tempuh antara pos 1 dan pos 2 itu tidak sejauh apa yang sudah kami tempuh. Bahkan cerita panjang dan membahas A sampai Z terkait persiapan sampai pelaksanaan, dan kita membahas orang per orang dari peserta dan panitia itu pun sudah banyak yang kita bahas, tapi kok belum sampai juga di pos 2. Tanpa kami sadari, dan tiba-tiba di tengah kabut yang pada saat itu sekitar kurang lebih jam 1, terasa bulu kuduk kami pun merinding, dan tiba-tiba si Parman pun terkaget melihat sesosok berjubah putih di antara gundukan makam-makam saudara-saudara kita yang Tar, itu apa, Tar? Ada bayang putih itu jalan cepat sekali. Apa sih, Man? Lagi begini kita lagi bingung posisi di mana, bikin heboh aja. Jangan halu deh, kita lagi kondisi begini. Beneran, Tar, gua tadi lihat itu ada sosok berjubah putih tadi melintas di antara gundukan makam. Udah, Man, lu inget-inget diri deh, inget-inget sama Tuhan, inget-inget sama Allah di tempat begini. Gak percaya juga sih kamu, Tar. Ya udah. Terus ini gimana? Coba. Ini kira-kira kita udah berapa lama kita menggeos sepeda dan sudah berapa jarak tempuh yang sudah kita lewati? Secara normatif, kegiatan peloncoan dari pos ke pos itu kita start dari jam 12. Idealnya pada saat itu waktu kurang lebih menunjukkan pukul 1 atau pukul 1 lewat lah, pagi dini hari. Man, perasaan kita udah berjam-jaman perjalanan kita tadi. Coba deh, kamu pakai jam tangan kan? Ada. Jam 3.15. Tuh kan, berarti dari tadi kita udah cukup lama. Posisinya di mana ya? Iya ya, Tar.
Perasaan kita udah lama banget. Jam 3.15. Berarti kelompok rombongan dari masing-masing peserta itu sudah hampir kumpul di pos 5, man. Waduh, kok nggak ada yang nyariin kita ya? Dari tadi kita berjalan, kita perhatiin pemandangan sepertinya sama semua. Seperti kita berjalan di tempat. Ya juga, man. Pemandangan dari tadi gitu-gitu aja ya. Sebenarnya kita ini di mana sih? Dan kok tiba-tiba sama sekali tidak ada sinar lilin atau lampu senter dari panitia. Dan tiba-tiba kok suara bising atau suara dari kejauhan yang sebelumnya kita dengar dari peserta atau panitia, rekan-rekan panitia itu masih terdengar. Ini sama sekali kok tidak ada ya. Senyap dan sama sekali tidak ada penampakan orang selain kita ini, man. Ya juga ter. Coba deh. Kamu ingat-ingat lagi, man. Patokan dari pos 2 itu apa? Ketika si Parman yang mencoba berpikir keras dan saya sendiri mencoba untuk mengingat kembali patokan atau tempat yang terdekat dari pos 2 itu apa, sebagai tanda dari pos 2 itu apa, kita coba memflashback lagi. Seketika itu juga kami melihat sosok yang tadi Parman melihat, sesosok berjubah putih melintas begitu cepat di antara gundukan kuburan. Tar, itu lewat lagi. Mana sih, man? Itu, astagfirullahaladzim. Man, segera. Kamu yang ayo, sepedanya. Udah ngapain sih bawa sepeda, tinggal aja. Enak aja kamu, main tinggal aja sepeda. Ntar kau hilang gimana? Alah, kamu malah lagi kayak gini ngurusin sepeda juga. Udah, ayo. Kalau kamu kagak mau bawa sepeda ini, biar aku yang bawa. Saya dan Parman pun dengan dengan paniknya mencoba untuk berlari sekencang mungkin menjauhi sosok yang berjubah putih yang berjalan melayang tanpa menapak. Terlihat begitu cepat dan terdengar suara begitu melingking dari kejauhan, tetapi seolah dekat dan sangat melengking. Suara itu terdengar seolah jauh, tapi kita merasakan sosok itu makin mendekat. Suara yang begitu melengking dan sedikit menusuk gendang telinga. Astagfirullahaladzim, ayo, man. Udah gak beres ini. Kami pun berlari sekuat tenaga, pontang-panting. Saya sendiri dengan mencoba mendorong sepeda untuk coba keluar dari apa yang sedang kami alami. Memperhatikan sekitar sambil berlari, entah arahnya kemana. Dan makin terasa jauh, suara itu menghilang dan terasa begitu. Kami merasakan begitu tenang dan saya pun mencoba untuk berhentikan langkah cepat saya dan Parman. Man. Udah. Cukup, man. Cukup, sepertinya suaranya udah nggak terdengar lagi. Saya udah nggak kuat lagi, man. Udah, kita istirahat dulu sini. Parman pun dengan napas yang terengah-engah. Ya, kita istirahat dulu sini. Saya pun dengan tanpa berpikir panjang melempar begitu saja sepeda yang saya pegang. Brak, dan kami pun mengglosor di
di aspal komplek pemakaman itu sambil melepaskan napas yang terengah-engah. Aduh, ini di mana kita? Aduh, udah nggak ada dengar lagi kan, Man? Udah tidak terdengar lagi suaranya. Nggak tar, aman. Udah aman. Aduh, tar, bawa air nggak? Boro-boro air, Man. Bawa sepeda bawa diri aja udah alhamdulillah nggak kepikiran sama air. Saya tadi ketinggalan tuh di pos 1. Kamu juga sih pakai segala sepeda dibawa lagi. Aku udah rasa lelah, mungkin udah ngeblank ini pikiran. Dan kita kasihkan ngobrol, akhirnya kita nggak tahu kita dibawa oleh makhluk apa ini. Dan sekarang posisi kita di mana sih, Man, ya? Ya posisi kita di komplek makam, Tar. Ya tapi nggak gini-gini amat. Paling tidak kan kita melihat dari kejauhan teman kita atau adik kita, rombongan dari kelompok-kelompok atau mungkin dari panitia. Ya juga ya. Kok sama sekali kita seolah-olah di ruang hampa ya, Man. Iya, Tar, ya. Itu dia, Man. Coba deh kamu ingat-ingat lagi patokan pos 2 itu waktu itu sama siapa ya? Kamu sempat merhatiin gak? Oh iya, aku sempat sama si Doni. sebentar aku kayaknya mulai inget nih. Oh iya, aku baru inget. Pos 2 itu dekat gubuk penjaga makam, gubuk penjaga kuburan. Yang bener, Man, beneran nggak jauh dari gubuk penjaga makam. Astagfirullahaladzim. Dan tidak lama saya dan Parman pun setelah menyadari posisi dari pos 2 itu dekat dari gubuk penjaga kuburan. Aneh, ternyata gubuk penjaga kuburan itu berada di samping kami. Lah, Man, itu gubuknya. Lah iya. Nah itu dia pos 2. Saat itu juga tiba-tiba yang tadinya kami sama sekali tidak melihat sinar dari lilin atau senter dari panitia, kali ini tiba-tiba terlihat. Loh. Kok jadi tiba-tiba kelihatan begini, Man? Iya, Tar. Tadi bener-bener tadi seperti kita tuh di ruang hampa. Pemandangan yang sama, hanya gundukan kuburan dan sama sekali gelap gulita. Kok ini kok tiba-tiba kok ada sinar ya dari sana? Itu kan rombongan. Lah, kok masih di pos 2 kok masih ada beberapa kelompok adik kelas ya? Aduh, ada yang nggak beres, Man. Nggak beres gimana, Tar? Coba tadi sebelum kita tersadar dan seolah kita ada di ruang gelap, dan sebelum kita melihat sosok berjubah putih itu jam berapa, Man? Coba kamu ingat lagi deh. Udah jam 3.15, Tar. Nah sekarang coba kamu lihat jam tangan kamu, kan itu masih ada rombongan adik kelas kita di pos 2, Man. Sebentar. Iya juga ya. Seharusnya kan jam 3:15. Pos 2 itu berarti sudah selesai. Kok ini masih ada ya? Coba. Kok aku jadi penasaran. Ketika si Parman melihat jam tangannya kembali, ternyata masih jam 1:15. Hampir jam 1:20. Astagfirullahaladzim. Iya, Tar. Padahal tadi
udah memastikan tadi tuh jam 3.15. Kok ini jam seolah muter kembali ke jam 1. Bener Tar, tadi tuh saya melihat itu masih sudah jam 3.15. Loh, kok ini seperti jarum jam mundur ya? Man, idealnya memang sebenarnya jam 1 lebih man, jam 1.15, jam 1.30 lah. Idealnya seperti itu, tapi seolah kita kok dibawa ke dimensi lain ya. Dan seolah sudah jauh sekali berkilo-kilo kita berjalan dengan jarak tempuh yang sudah cukup lama. Kita seolah masuk ke dimensi lain dan sekarang dikembalikan ke dunia nyata. Ya juga Tar. Aduh, malam ini benar-benar saya nggak habis pikir deh. Baru kali ini merasakan hal seperti ini. Iya, sepertinya kita barusan itu dibawa ke dimensi lain man. Astagfirullahaladzim. Udah deh, banyak-banyak istighfar aja. Ya udah. Aus nih, Tar. Kita ke pos 2 yuk. Kayaknya di sana ada air mineral. Ya sudah yuk. Tapi ingat man, jangan dulu cerita-cerita dengan rekan-rekan panitia dan adik-adik kelas. Biarkan dulu biarkan dulu acara selesai, baru kita ceritakan. Saya khawatir kalau kejadian yang kita alami barusan itu kalau diceritakan dengan teman-teman akan menjadi acara malam ini malah tidak beres. Ya Tar. Ya udah yuk. Kita ke pos 2 sekalian bantu-bantu. Oke lah. Akhirnya Parman dan saya pun ke pos 2 dan membantu rekan panitia untuk segera menyelesaikan tantangan dan pertanyaan yang diberikan kepada adik-adik kelas. Kisah pengalaman yang sempat saya alami pada kegiatan peloncoan atau LDKS di zaman putih abu-abu. Saya dan Parman mengalami satu kejadian di mana kami dibawa ke dimensi lain oleh makhluk yang pada saat itu mengecohkan kami pada saat itu. Mungkin faktor lelah, karena memang kondisi sebelum persiapan itu cukup memporsir tenaga dan pikiran kita, dan waktu yang memang bisa dibilang di jam-jamnya mereka beraksi ya, di jam-jam saat manusia beristirahat, saatnya makhluk-makhluk itu keluar dan mencoba melakukan aksi-aksinya. Makhluk-makhluk seperti itu mencoba mengecohkan manusia untuk mereka mengaku eksistensi, dan mereka sengaja melakukan seperti itu untuk membuat paradigma manusia bahwa eksistensi atau keberadaan dari makhluk itu menjadi kita down, dan akhirnya terkecoh dengan apa yang mereka lakukan. Walaupun gimana, manusia adalah makhluk yang sempurna, tapi terkadang kita suka lemah di saat kondisi-kondisi tertentu, dan itu dimanfaatkan oleh sosok-sosok jin atau iblis dengan berbagai alasan dan tujuan mereka. Ya, pesan dari cerita ini, yang pertama, usahakan di mana kita berada untuk lebih menjaga kondisi fisik kita, mental kita, untuk tidak bisa terpengaruh dan terbawa oleh tipu daya dan halusinasi yang diberikan oleh si sosok makhluk tersebut. Yang kedua, tetap fokus dan ingat kepada Yang Maha Kuasa.
Dan jangan terlalu asik kita dengan diri kita sendiri, seolah kita tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Jadi tetap kita waspada, tetap kita mawas diri, tetap kita mengingat kepada Yang Maha Kuasa. Demikian kisah singkat ini. Semoga lagi-lagi teman-teman terhibur dan bisa menemani di waktu-waktu sela aktivitas dan waktu-waktu santai teman-teman. Ambil manfaatnya dan share ke semua teman, kolega, dan saudara-saudara. Apapun yang teman-teman lakukan, semoga bermanfaat dan membuat saya lebih semangat. Saya undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di seri berikutnya.